Kembali kita semua hadir datang bersama guna untuk sekaligus membuka mata dengan telinga, menatap lalu mendengar bagaimana wujud akan kematian yang kerap, bahkan senantiasa mengintai diri kita bersama. Soal mati, soal singkat, soal biasa, persoalan yang tidak usah kita takuti. Apalagi anggota DPR. Kalau ini jangan dulu, dia beli semua dulu Oppo. Amin. Walaupun saya belum nyapa semua, tapi alhamdulillah sudah diwakili oleh MC tadi. Setidak-tidaknya kematian ini kerap, kematian ini sering, kadang dadakan. Kadang orang tidak nyangka, kadang orang tidak mengira. Makanya saya biasa sampaikan, ibu tabe kalau malam tidur dengan bapaknya, rajin-rajin kodong sentui. Yang bilang kodong bapaknya lelapnya bagi sentuh dulu kepalanya. Kalau disentuh juga masih goyang, alhamdulillah hidup gitu. Pak Ustaz, kalau tidak goyang pegang di perutnya. Kalau perutnya juga disentuh dan tidak goyang, Haji Andian lah ya. kita gitu ketawa. Makanya ibu-ibu tabe, kalau tidur suami kita, tolong pandang dia secara diam-diam. Begitu dia tertidur lelap, begitu ibu pandang terlalu dagi, merasa aku takut. Dan kita semua lahir dari kebasahan. Subhanallah. Ini masih mending, Bu. Tahun lalu saya maulid di Kabupaten Pindrang, itu lumpur. Saya turun jalan. Sampai Pak Bupati bilang, Masya Allah Pak Ustadz, tidak apa-apa Pak Bupati mengerti nama kok. Hancur sendalku, hancur celanaku. Alhamdulillah. Apalagi kalau bahasa begini kan meleknya gimana itu. Subhanallah. Coba bayangkan ibu tabe, kalau suamita lagi tidur lelap, coba kau pandang itu suamita. Ya Allah, inilah suamiku. Ia bukan nasabku, ia bukan keluargaku, tapi ia rela banting tulang untuk membahagiakan kalian perempuan. Siapa dia? Suami. Jangan kalau suami tak tidur, ibu patah tuai. Tapi perempuan di situ banyak di sana, nak. Kalau di sini tuh alhamdulillah mirip di sana. Setidak-tidaknya almarhum Pak Nugroho panggilannya Yoyo. Saya dapat informasi dari istrinya. Kita panggil mesranya ya Yoyo. Kita kan semua punya panggilan mesra toh Yoyo. Anak gadis kita kenalan siapa? Tasya. Dia KTP Imam Tasya. Saya kira Tasya betul, ternyata Tasya. Tapi tidak ada masalah. Almarhum Yoyo jauh sudah berangkat meninggalkan kita. Ia sekarang sudah di alam barzah. Dia sekarang baru mohon kepada Allah. Makanya kemarin waktu kita habis mandikan, waktu kita usung keluar ke mobil ambulansnya, jasad ini teriak, hei saudaraku, kau mau ke mana saya? Kau mau antar kemana saya? Turunkan kah? Cuma kita tidak dengar, Pak. Karena dia sudah kaku di atas keranda. Balik kita handai tolong sahabat, kerabat, keluarga, hanya melepaskan dengan kita. Tidak ada orang. Itu gaya seorang kalau orang kematian. Ada yang ngucap, ini tahun, ini periode banyak sekali orang menangis. Di Makassar banyaknya. Karena habis di masa jabatannya. Anda masih mau jadi bupati, nah, tidak bisa tumpih. Tahun depan, anggota DPR lagi banyak menangis. Kalau tidak terpilih, pasti nangis. Dan saya katakan, kalau 2004 dia mati anggota DPR di Kota Makassar, 2009 banyak temanku langsung drop. Saya tidak enjoy ya. Karena saya pikir, anggota DPR itu kan sampingan. Tugas utamaku adalah seorang dai. Aja alhamdulillah. Makanya setelah saya tidak anggota DPR, hidupku enjoy saja.
Saya diundang kembali ceramah di kantor DPR. Bukan saya hormat kepada ketua DPR, tapi ketua DPR, Assalamualaikum Pak Ustaz. Asik. Ketemu Pak Wali, Assalamualaikum Pak Ustaz. Mantap. Ketemu Pak Nadiem, Pak Ustaz. Enak kan? Makanya carilah kalian suami yang seperti aku. Iya. Daripada aku dapat suami yang begini. Kapan kau begini suamimu berurusan kau dengan Pak Babinsa sana. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, almarhum di alam barsyahnya ini, almarhum di alam kuburnya ini, alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Kalau kita masuk ke liang lahat, coba kita pandang itu liang lahat, ada kasur gak? Selimut? Lampu? AC? Kau terbaring seorang diri, 50 langkah kau tinggalkan ini kuburan. Coba ambil lidi 3, taruh di sekitar kepala 1, sama di perut dengan ketiga. 50 langkah keluar, perhatikan ini lidi. Lidi yang pertama akan goyang begini, lidi kedua juga akan goyang, lidi ketiga juga akan goyang. Kapan lidi pertama ini goyang, berarti ada penyiksaan dari arah kepala. Kapan lidi yang kedua ini goyang, maka ada penyiksaan dari faraj, kemaluan. Dan kapan lidi ketiga di kaki goyang, berarti itu ada penyiksaan dari arah kaki. Ada yang tanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau 3-3 goyang? Itu karena hembusan angin. Tes satu-satu. Kalau yang lidi di kepala ini goyang seperti ini, berarti ini ada disiksa. Kenapa? Karena ini tidak pernah dipakai ruku dan sujud. Harga diri seorang manusia terletak di sini kan? Kepala adalah harga diri. Tapi kalau mau lihat tubuhnya manusia terbersih, cuma 2. Di sini, ini bersih tak? Sama ini. Hah? Coba wajahku mirip putihnya telapak tanganku, I'm sorry, pasti gagal. Cuma minta maaf. This hand white, this face black. Tuh, nih, harus ini kan kotor. Logikanya ini kotor, ini lebih kotor, tapi tidak pernah menampakkan kekotoran. Karena inilah tubuh manusia paling dianggap bersih. Tapi harga diri seorang manusia di sini, kepala. Kau bisa marah kepadaku dengan menendang lututku, saya mungkin balas kau dengan senyuman. Kau bisa marah denganku dengan memukul bahuku, malah saya balas kau dengan semua yang namanya teriakan ngapai. Tapi kapan kau sentuh kepalaku, siapa kau, siapa saya, satu prinsipku, kalau bukan kau saya. Nah, karena Makassar kak balu kok kembali kau. Makanya saya itu di Makassar, alhamdulillah. Pernah kak bu, 5 orang mau borongnya. Mau kan dia keroyok 5 orang. Dia ada yang kena kak. Kenapa Ustaz? Lari duluan. Ya tuh gimana? Ibu anggota DPR 3 jadi perempuan di DPR. Nah, banyak tuh gua. Di Makassar dulu saya 2 sih. Itu pun dari Golkar dan sudah nenek-nenek. Sekarang alhamdulillah masih muda-muda kan. Makanya kalau pilih ki anggota DPR memang yang seperti ini. Pak Ketua, kamu kan dakilnya. Kita doakan saja. Pak Dokter lagi. Ternyata Pak Dokter kakak kelas di SMA 5. Dia kata 81, aku 87. 81 kita ya? Iya. Beliau 81. Dan rencana dia mau ke Malino bulan depan. Saya di sini tadi terlambat ki. Angkatanku sudah di bulan lalu. Nikmatnya itu hidup. Kalau kita rasakan betul, makanya perhatikan di lidi ini. Kalau lidi ini kencang goyangannya, maka ini ada penyiksaan. Usduku idha haddastu. Lidah. Lidah ini 2 fungsinya. Mengeluarkan berarti kata-kata, memasukkan berarti makan dan minum. Kalau kata-kata ini memang lebih tajam daripada pisau. Kau bisa tikam kak dengan perutku, tapi saya mungkin bisa terluka. Tapi kalau kau tikam lidahmu ke hatiku, maka tidak akan pernah ku maafkan dirimu. Jangan biarkan hatiku luka. Karena kapan dia luka, maka dia pasti patah hati.
Kalau kau patah hati, coba kau simak lagunya Rahmat Kartolo. Yuk, ada itu. Patah hatiku jadinya merana Oh, berarti masih ada yang hafal. Oh, ini kan lagu dulu. Kalau lagu-lagu sekarang kan anak-anak cuma itu tidak tahu lagunya Firman. Pegang Tommy Mike. Ku coba ungkap tabir ini. Itu kan lagunya Firman. Tapi ini lagu pernah mengangkat saya juara 1 di DPR. 17 Agustus kita pertandingan dengan Pemkot. Saya juara 1. Hadiah aku 10 juta plus 2 hari 2 malam nginap di hotel Bali Indah Kota. Masya Allah. Wali kota kasih hadiah, dia dapat. Semua orang Ustadz itu kenapa juara menyanyi? Kenapa kah? Apakah Ustadz harus juara mengaji? Tidaklah. Kali-kali juara nyanyi. Alhamdulillah baru lagu kedua Ji. Ini yang tadi dengan lagunya Kini Ku Sadari. Memang lagu menyentuh. Kini ku sadari sendiri, kau mungkin hidup menyendiri. Oh, Dewan Juru langsung kasih 80. Karena sebelum saya naik ku bisiki, kapan tidak kasih ke 80, ku baca aku Yasin. Bahaya tuh. Ancamannya ini. Akhirnya juara. 2 hari 2 malam saya di hotel Indah Kota Bali. Sore saya turun jalan-jalan, pakai tong lagi kacamata. Ih, banyak orang miskin. Di pantai itu tidur lah, ilah. Yang saya jengkel itu staffku, dia Ustaz, ini juga. Kau panggil Ustaz ini? Keadaan. Kau panggil ke bro. Jangan panggil Ustaz, itu status. Baru didapat tak? Wow. Ya, sudahlah. Daripada saya malu sendiri, mending saya ke hotel. Untung hotelku di Indah Kota agak lantai bawah, jadi tinggal jendelanya kebuka. Mending aku jadi intelijen. Intelijen lewat jendela. Ini intelijen. Minta maaf Bapak Bisa, ini bukan bina, ini intelijen. Masya Allah. Lah makanya hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah, ini lidah tolong dijaga. Lidah ini mengeluarkan, berarti kata-kata. 2 masuk, makan dan minum. Sehingga kalau kita berwudu, ibu, itu kalau berwudu, bagusnya kalau kita kumur gini. Dikumur dulu. Hati berbisik, ya Allah, saya kumur air wuduku, semoga lidahku selalu berkata yang baik dan benar. Buang. Ambil lagi. Ya Allah, ku bersihkan lidahku ini dari segala ucapan ungkapan yang tidak pernah dibenarkan oleh ajaran agamaku. Buang. Ya Allah, lindungi lidahku dari kata-kata yang tidak pernah baik. Kita kan susah berwudu, apalagi kalau sudah pakai lipstik. Baru lipstiknya deh Mirabelle lagi. Mending kalau Mirabelle daripada Elizabeth. Yang dari Makkah tau? Nomor 15 itu kali. Saya tahu karena dia ada kalau bawa ke jamaah majelis tadi Ustaz Elizabeth nah. Ini Elizabeth, lipstick. Tapi ini mah ternyata lengket ibu. Dia dikasih itu udah hilang. Tapi nomor 15. Subhanallah. Coba bayangkan kalau kita berwudu baru mana bisa? Padahal wudu itu kan penting dalam kehidupan, apalagi dalam bersosialisasi kehidupan seperti ini. Kita para caleg ini dijaga, jangan sembarang ngomong. Insyaallah, kalau saya terpilih sebentar, ini semua aspal. Kenapa? Saya betul. Masya Allah. Tapi saya minta maaf pun. Lama aku menjadi anggota DPR, tapi masyarakat itu masih aku hebatku. Bagaimana tidak? Satu ketika kita duduk-duduk depan rumah, ada ketua RT, ada LPM, ada lurah. Tiba-tiba Pak Lurah disita, Pak Ustaz, desa jalanannya 3 kali diusulkan. Masa? Tunggu. Saya main-main gitu. Langsung ke PU.
3 kali, ya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Pak Kadis, kenapa ini kodongnya? Kenapa Ki? Itu aspal depan rumahku. Dia mana kodong tidak anggota DPR itu bisa kan diaspal? Dia bilang foto Ki Pak Ustaz. Foto, kirimkan 1 minggu ada pengaspalan. Sampai Pak Lurah ke rumahku, di Pak Ustaz makasih banyak nak. Dia bilang apalagi kalau kau mau ganti kecilnya. Ada Pak Camat. Pak Camat kita doakan karena ada ketua DPR. Misi-misi saya tuh bupati nanti. Hari ini dia masih camat, mungkin datang lagi di Kolaka ini sudah jadi kepala dinas. Amin. Amin. Pak, yang satu Pak apa kita? Kota DPR. Hah? Oh sorry. Partai apa Ki? PDI, Gerindra, PAN, PKS, Golkar. Tidak ada kau orang P3 ini. Dulu ada teman di sini anggota DPR P3. Haji siapa? Ahdan. Jangan Indo voting ah. Oh. Ajunding. Ayah Haji Udin. Ini temanku itu. Temanku itu. Masih nak duduk juga. Oh pindah. Waduh, ternyata Pak Dokter yang terima. Iya temanku itu dulu. Waktu sama Pak Buhari, Jojo, semua. Jadi alhamdulillah. Makanya tadi saya ditanya, Ustaz, berapa kau pakai Kolaka? Saya tunggu dulu lah. Bupati Buhari 10 tahun. Tapi masih mending Bu. Waktu saya dampingi terus Pertamina, tahu Ki, amplop pertama ku dapat masuk Kolaka 75.000. Kok bahagia aku? 75.000 saya dapat pulang. Masya Allah, saya masih penjaga tinting kala itu. Harga bakso masih 50. Tidak ada handphone. Karena kita memang belum ada. Saya pulang ceramah dapat 75.000, Masya Allah. Ku ajak teman pergi makan coto 5 orang. Berapa yang ku bayar? Tidak sampai 10.000. Kenapa? Cotonya cuma 3.500. Lengkap ketupatnya. Sekarang wow, harga meningkat. Makanya kalau ada anggota DPR senantiasa kita mau pilih, jangan pernah kau pilih dia karena uangnya, tapi lihat kau kinerjanya. Ibu serikan dia. Kalau ini yang 3 berjalan baru di atas di podium. Juara tak. Pak Dokter hilang. Karena begitu dia panggung mau gempau. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini lidah, lidi yang pertama. Lidi kedua, tantibul minal adabil qabr. Banyaknya orang tersiksa di kubur. Faraj, kemaluan. Tidak bisa kau jaga aurat. La tanzuru ila auratil mar'ati wa la tanzuru ila auratil rajul. Tidak ada aurat terhadap sesama perempuan antara ini dan ininya. Laki-laki juga seperti itu. Makanya tabe, jaga auratnya. Auratnya perempuan bukan saja tubuhnya, suara, bahkan suara terompas sendalnya. Itu aurat. Makanya perempuan kalau jalan itu dia harus sendu. Iya, cuman hati-hati karena kapan gadis jalannya begini, jangan dilamar Ki. Itu tipe wanita pencemburuan. Makanya kalau selesai ceramah sebentar yaki semua ini pulang. Ibu, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata Hilali. Nikmat itu hidup kalau kita senantiasa barengi dengan zikir-zikirnya kita. Nikmat ini hidup kalau kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat tauhid ini di hadapan Allah. Karena akhir sebentar hidupmu, kalimat ini yang akan kita lontarkan. La ilaha illallah. Banyaknya mangga. Siapa punya mangga ini? Hah?
Iya kan, kalau orang mau mati itu kan pasti gini. Ingat, orang mau mati itu Pak macam-macam. Ada orang meninggal itu gelisah. Makanya kalau ada orang mau mati sudah mulai ngos-ngosan dengan hanya napasnya kedengaran. Perhatikan ketokannya. Hampir itu. Kalau yang masih belum. Tapi kalau yang sudah mau, karena dia di kamar ICU. Kalau kamar ICU kan almarhum di kamar ICU. 2 gitu suara kedengaran. Ini dia. Yang kedua alat pendeteksi jantung. Kasih lagi. Makanya kalau ada orang sudah nggak tahu 56 sekian itu angka, itu sudah hampir Pak. Makanya dia hadapkan kepalanya ke kiblat. Kiblat di sini mana? Sini. Ini kiblat. Berarti ini utara. Ini selatan. Berarti kepalanya di sini. Kita belakangi kiblat, duduk di sini. Anggaplah ini orang mau mati. Ada yang mau jadi contoh satu? Anggaplah ini. Kita mulai perhatikan. Dia mulai tiup saja dulu matanya. Kalau ditiup, nah dia berkedip. Masih ada harapan untuk hidup. Jangan dulu menangis. Dulu nangis. Yang bahaya kalau sudah ditiup matanya, nah sudah tidak berkedip, silakan nangis. Tapi nangis jangan bicara, karena nangis bicara itu namanya an-niyaha, meraung-raung. Tak boleh. Apalagi kayak orang Makassar kau menangis masih begini. Dan ganti nama aku yang boleh. Sama betul tadi. Iya. Dia kan ada itu sendiri dulu kan. Enaknya itu kalau sore-sore di sore-sore waktu kecil ki. Engkan itawa senai pairing. Subhanallah. Itu kan sendiri. Orang Makassar dan sendiri. Lagu ini hilang. Makanya di Makassar, Sulawesi Selatan kadang saya bicara, tolong calon gubernur, saya titip kembali. Kita orang Bugis Makassar tidak sanggup menjaga yang namanya budaya. Tidak bisa. Orang pakai semua songkok guru, bajiki. Maka yang pakai songkok guru itu adalah mereka yang pagar ayu. Nggak bisa Pak, songkok guru itu adat. Ini raja. Masa raja kau samakan dengan pagar ayu? Orang pakai songkok guru itu tidak sembarang pakai. Orang pakai dalam keadaan seperti ini lagi menerima tamu. Kehormatan dia agak tenggelamkan ke bawah. Tapi kalau dia miring agak begini, ini dia pergi melamar. Manu-manu. Iya kan? Kabe, penggak kasihna. Kau belaku manuku, mahagi. Selalu berkokok. Itulah orang kita, orang Bugis Makassar, cuma tidak mampu dijaga. Sekarang orang melamar sudah pakai WA. Kemarin anaknya Menteri Agama, Menteri Pertanian, 10M mahal. Sekarang muncul lagi di Makassar, di Limbuk 2M. Hai, habis kopolaka. Ikutin itu, tidak laku kok. Makanya perempuan sekarang kalau dilamar, dia perhatikan kalau hidungnya tinggi 100, ada lesung pipinya 1,5, alisnya masih asli 300, wajahnya belum pernah skincare, ini masih harga otomatis 400. Sekalinya sudah dinikahi deh, bene Yakul, ia kutu, ia balala. Masya Allah. Ibu, tapi saya kembalikan
Kalau orang sudah takarat, kita perhatikan. Kalau kita sudah tiup matanya, nah sudah tidak goyah, maka tolong jangan dulu menangis. Tenangkan suasana, redupkan, kalau bisa panggillah Pak Imam, Pak Ustadz. Untuk apa? Ikra'u mautakum Yasin. Cuma kalau baca Yasin, bagusnya kalau tangan kanan disentuh dengan satu niat. Ya Allah, saya berniat bacakan surah Yasin kepada Fulan bin Fulan. Kalau hidupnya lebih bagus, panjangkan usianya. Tapi kalau matinya lebih menguntungkan, cabut secepat nyawa. Lepas ini, suasana sunyi senyap, redup, tidak ada tangisan. Kita boleh baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Perhatikan yang takara. Kalau yang takara tempat tersengal, berhenti mengaji, talkinkan cepat di telinganya. La ilaha illallah. Suara besar. Jadi suara kecil. Kata Tommy, baik kan sekarang juga buka mata. Ibu, Pak, itu orang mau mati sama dengan orang yang baru lahir. Tanya begini semua, ibu-ibu, siapa nata, Bu? Berapa nata? 7. No. Hah? Oh, tinggal 5. Berarti nomor urutku itu. Kita berapa nata, Bu? Kita 2 bisa sih. Tambah, Ibu. Umur 76. Rambut putih banyak. Alhamdulillah. Coba bayangkan, lahir seorang anak dari seorang ibu. Makanya pada saat dia keluar, maka suster keluar. Ada Ibu. Siapa dia cari? Pelakunya. Alhamdulillah suster. Mana Jimail? Terus dikasih. Malu pakai ketua DPR. Maka ketua DPR langsung ambil. Dan anak pertama baru lahir. Laki mana yang tidak bisa meneteskan air mata? Begitu dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat, pada saat ayah ini meneteskan air mata menangis, apa kata anak ini yang kita gendong? Dia juga nangis. Tahu enggak maknanya itu? Apa kata sang anak? Wahai ayahku, teteskan air matamu di pipiku, ayah. Nangis bagi ayah. Karena satu saat aku yang akan menuntunmu tatkala engkau akan menghembuskan nafas terakhir. Akhir dari qomat itu apa? La ilaha illallah. Maka kalimat ini tolong kita biasakan untuk dijadikan bentuk pikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba kalau ini terus keluar, Pak, kalau ini keluar, pasti ini terbuka. Mata ini ke atas. Disunahkan ditutup. Kaki doa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tutupin. Ini tutup. Tangan sudah digenggam. Nikmatnya kalau ada orang mati, kalau dia kelihatan kayak tersenyum.
Imam Al-Faqih Abu Lais dalam kitab Al-Maut, beliau jelaskan gini, barang siapa mayat itu matinya dalam keadaan tersenyum, maka ini ciri husnul khotimah. Makanya kalau datang kisian apa melayat, tidak apa-apa, itu foto saja mayat. Lalu kau perhatikan, kalau dia modelnya kayak gini, apalagi kalau di sini ada air mengalir, makin dilap air itu makin kencang, maka dia ciri husnul khotimah yang kedua. Yang bahaya kalau ada mayat baru matanya terbuka satu, baru kau datang, begitu kau duduk kau buka. Yang saya heran, kenapa kalau di kolakan, kenapa kalau orang melayat itu rata-rata perempuan masuk? Di sini sama ya? Iya. Saya juga heran. Seakan-akan kita laki-laki di luar, yang masih itu paling kami ustaz. Karena di dekat rumahku yang 4 yang meninggal. Ini minggu. Kemarin pas saya tadi tiba di telepon ustaz, astaga, di sana di rumahku. Yang kasih ke ceramah malam ketiga. Besok gak bisa kak, saya mau ke Bulukumba. Hari Minggu aja. Jadi saya disuruh ceramah malam ketiga. Padahal minggu kemarin Haji Intan. Jadi Bahar dulu, baru Haji Intan, Haji Hasna, baru Pak Munsir. 4 nih. Jadi orang di sini juga hati-hati kan. Karena malaikat maut belum angkat kakinya di daerah sini. Kompleks ini bukan? Tapi di blok sebelah lagi tuh. Lihat makin malaikat maut belum ngambil kakinya di sini. Dia mati apakan? Makanya perhatikan derita. Apakah kematian sudah dekat denganku? Perhatikan, pulang sebentar takziah. Ayo kembali ke kamar tidur tak, buka kerudung tak apa di kamar nih. Ambil kapas tak, pembersih muka tak. No? Setelah bersih muka tak, lihat diri tak di cermin. Baru tersenyum. Kalau di cermin ikut senyum sama dengan senyummu, alhamdulillah bukan giliran. Tapi coba ya kan kalau kau senyum dari cermin tidak ikut giliran. Selesai kau. Nah kita gimana? Nah makanya hadirin yang telah dimuliakan oleh Allah, begitu kita selesai orang dianggap meninggal dengan kalimat La ilaha illallah, apa jaminan Rasulullah? Man kana qalamihi akhirul la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya mampu ia lapaskan kalimat La ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam syurga. Gampang sekali masuk surga itu. La ilaha, tapi jangan kau pikir ini kalimat mudah. Oh, sulit. Saya berapa kali di Makassar. Pernah satu ketika jam 3 subuh saya ditelepon sama jamaahku ibu-ibu. Sambil Tommy lagi menangis. Pak Ustaz, mana itu Pak Ustaz? Bukan, dia bangun dulu istriku. Bangun. Tahu perempuan itu tinggi sekali perasaannya. Tapi istriku nak, kalau di sini tadi sama aja. Kan tahu, saya speaker. Apa bu? Ustaz, di mana lagi? Ini rumah lah. Masa di rumahnya tetangga? Tidak mungkin aku dengan tetangga satu selimut. Kenapa ibu? Ustaz, bapakku kerja di mana? Akademis. Ya udah. Saya bangun lihat jam 3 lewat. Udahlah. Saya cuci muka dulu apa cuma selesai itu sholat tahajud 2, 3, 4. Setelah itu tinggalkan. Tiba di akademi, saya telepon, ibu ada mak di luar. Dia bilang, Ustaz, masuk mati jemput kak. Jangan ikut Ustaz, tidak mau ya. Kenapa di kamar mayat kelewati ya? Lalu sendirian. Tolong. Begitu keluar saya masuk di kamar ICU, lihat di dalam. Saya cuma tiup je. Air tidak berkedip. Sudah. Tapi ada semua kita? Ada. Saya cuma talkinkan, zikirkan, bacakan Yasin, bacakan Al-Fatihah. Saya lihat jam. Saya cuma tanya, ibu, usai sholat subuh nah. Saya balik dulu mau subuh.
Insya Allah selesai salat subuh telepon. Pastor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi handphoneku, ini ibu-ibu. Begitu kan, Ustaz meninggal di mamaku, selesai. Oh dia, biasanya malah keberapa? Tajam. Dan tidak jadi Ustaz, karena ini mayat mau dikirim ke kampung, ikut kok. Coba bayangkan kalau orang mau mati yang husnul khotimah, ciri-cirinya lengkap. Tidak mati terus dikafani. Itu kalau dikafani, dimandi. Yang bahaya itu mandikan mayat. Jadi itu dia. Kemarin almarhumah di anaknya laki ada. Siapa yang mandikan kawan di sini? Izin Pak anggota dewan. Nah, kemarin pakai keranda atau kaki? Manual. Oh, berarti posisi mayat pasti gini tak? Oh. Ini keranda. Karena kan di atas gini. Orang kalau mandikan jenazah, maka yang pertama di kepala itu harus cakarannya kayak macan. Ini gosok. Lalu ibu perhatikan, samponya itu cuma Sunsil 1 saset. Coba bandingkan ruangan tak ibu di kamar mandi, tak pasti dimension 3-in-1 yang 3 cool. Mati orang cuma 1 saset. Ini mending bagus nih timbata. Dulu timbata yang begini. Orang Makassar sero-sero. Sekarang kan berubah nih. Kalau mandikan cuman pemandi jenazah, saya mohon maaf, pemandi jenazah ini harus ngomong. Yang susah itu mandi jenazah. Kita juga di bawah. Kenapa tidak sekalian dikait televisi pokoknya aja. Yang bahasa apa itu namanya? Syarat ya. Masya Allah. Harusnya itu ngomong. Yang dilarang itu menceritakan aibnya jenazah. Makanya waktu orang dimandi kan ditutup hijab. Kemarin almarhum dimandi-mandi. Ya, tertutup kan? Kalau biasanya kan kayak gini, ada apa spray. Ibu, tapi kalau orang sudah tutup, dia kok lagi paksa mengintip. Ada tuh biasa itu mau paksa dulu. Pastor dia mengintip, Masya Allah. Orang yang dimandi itu lagi di balik tubuhnya, dan ternyata di sini ada baba. Baba itu berbulu. Dan pada saat dia dikena air, maka dia mengepul mirip dengan ular. Begitu kalau sumpah. Perempuan itu ada sekali. Ibu kenapa? Ini aktingnya perempuan. Beda kita laki-laki itu. Astagfirullah. Kenapa? Enggak gitu, biasa. Ini akting laki-laki dan perempuan. Ibu kenapa? Wah, bocor nih sultan. Masya Allah. Orang jangan cerita, makanya pemandi jenazah ngomong. Tidak kabar kesra ya di sini. Tapi dia mungkin dari PKS. Iya. Yang bisa usulkan untuk adakan pemandi jenazah. Ada. Program ada tapi tidak dijalankan. Ada yang jalankan tapi tidak ada hasilnya. Karena tidak ada yang mau. Orang makin tinggi dengan gelar doktor, profesor, pemandi jenazah belum gelar. Kalau bukan Tante Nani, Haji Laut. Laki-laki ya, kalau bukan ya Tata Sarro, Tata Nawang. Padahal yang meninggal ini bapaknya. Makanya tabik diadakan untuk pelatihan jenazah, mandikan jenazah. Saya masih ingat waktu kuliah di IAIN tahun 86. Kala itu ada dalam hukum ilmu fikih, kita disuruh mandikan jenazah. Saya cari patung di Makassar, itu ada penjual baju namanya Karya Sutra di Jalan Andalas. Dapat pakai patung. Patung itu saya bonceng dari Jalan Andalas ke Jalan Alauddin, sepanjang jalan orang tertawaikan. Apa ini? Lihat ini. Saya mau cari ilmu. Ibu itu kita mandikan. Sementara ini yang bahaya. Karena jarang ada pemandi jenazah menggunakan secari kain kayak gini. Padahal itu kan harus ada secari kain untuk dimasukkan ke sini. Buang.
Setelah itu ambil lagi, baru dihidup. Buang. Cuma kalau dihidup hati-hati. Jangan sampai terlalu lama kau gini begini, dan tiba-tiba mayat. Sini. Pasti kita tahu itu. Sudah dimandikan semua. Yang ini yang bahaya. Tanzibul minal adab. Ini banyak sekali orang tersiksa. Makanya minta maaf. Posisi mayat begini. Makanya operasi jam. Gimana enggaknya begitu takut ya. Kan dulu kita pakai manual kan begini. Ini mayat. Makanya kalau dia pakai keranda, posisi mayat itu, maka pemandi jenazah itu biasanya kan kita di sini, pemandi jenazah di sebelah. Tangan kiri ini telunjuk tengah, itu yang masuk ke lubang dubur. Lubang dubur itu tangan kanan ini yang maka keluar kotoran, minta maaf. Kotoran keluar itu dikait. Pemandi jenazah ngomong, bagaimana bersih? Ini tidak pemandi. Kita lihat. Harusnya ngomong, Pak, supaya apa? Ini bersih. Kalau kita tidak ngomong, mana orang bisa tahu? Kalau ini semua sudah bersih, terang-terang diambilkan air wudhunya, kafani, setelah itu disawati, setelah disawati diantar ke kubur. Kita masuk di pemakaman bawa jenazah. Kemarin pakai ambulans, yang Innova punya, yang ada tulisannya. Diantar. Begitu tiba di pemakaman, ibu tabe, wanita ada larangan kerasnya di kubur. Antar jenazah. Sebagian ulama katakan tidak boleh, tapi ada menyatakan sah-sah saja sepanjang satu bisa menjaga aurat. Makanya nenek tak dulu kalau antar jenazah tak tiga sarung batik. Satu di sini, satu dikasih sini, satu di atas. Dulu nenek tak lebih lebih kaya lah. Karena penitinya sorry tidak ada pakai bros begitu, ringgit. Saya pun dapat nenekku 3 ringgit. Karena tidak ada penjepret. Sekarang pakai mako. Begitu keluar di Begalko. Dulu kakek nenek kita dulu begini semua. Bayangkan pada saat yang namanya orang masuk ke liang lahat, ibu jangan coba-coba pakai rok mini, apalagi yang ASN. Saya pernah tegur ASN, jangan masuk. Roknya begini. Baru kali waktu kuburan, pasti lu kasih gini orang mati yuk. Pak Ustaz, orang mati siapa bilang? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Orang yang sudah mati di jalan Allah, jangan pernah kalian mengira dia itu mati. Bal ahya'un, dia masih hidup. Makanya jangan pakai rok ini karena luang kaya orang. Kedua, jangan coba-coba bercanda di kuburan. Masuk di kuburan semua. Nah lihat kesenisan semua. Ada nama di situ, Hasna. Nah panggil terana, Hase. Ya kan kalau Hasna baru dibungkus di Hase. Kalau di sini Hasna. Ya bahaya itu kalau Dharma, Idara. Makanya itu Indomaret itu orang Bugis punya lah. Kayak gue belajar Indomaret ada. Orang Bugis itu punya. Masya Allah. Bu, tapi nak jangan bercanda di kubur. Begitu kau lihat kuburan sama namanya temanmu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kamu datang, kenapa kok? Ya aku itu nama. Kamu nama aku di iya. Orang tidak tersinggung. Karena itu dia bilang, sama nama tak. Tapi kalau kau panggil, nah, tahu nama lu. Pasti siapanya. Selesai. Makanya masuk 3 orang di dalam. Itu kalau liang lahat kita turun, Assalamualaikum ya ahlan kubur. Turun, trek sampai sini. Sebenarnya dalam hukum ilmu fikih, lubang liang lahat itu 1 kali 2.
Satu lebarnya, dua dalamnya. Kita kan sekarang tidak segini. Di Mekah, satu ketika saya di Mekah lagi umroh, kita kan terjana sama masuk. Ih, mana ini Arab kah? Ternyata di bawah tangga dulu turun. Turun mayat baru dia naik. Allah, berarti 2 kali 1. Karena kalau 2 kali 1 ini 2 meter lebih, tidak kenampak di wajahku. Cuma kan di sini ya udah. Setelah turun, pelan-pelan tanah, trek, timbun dikasih papan, kasih nisan, taks tertulis nama Arifuddin lewat. Berarti saya sudah tiada. Orang semua datang akan menangis. Orang semua akan datang berkata kepada Pak Ustaz. Tapi tahu tak, waktu kita datang ke kuburanku, maka saya berkata di bawah kuburan dia, makasih Ona. Datang dicalik kepada bunga, tahu apa kena? Subhanallah. Bayangkan kalau datang semua bunga, saya kan lihat. Makanya almarhum ini malam, saya nggak tahu di mana Yoyo duduk ini malam. Tapi pasti dia masih hidup, dia masih ada. Makanya kalau sebentar malam di dalam kayak ada orang bikin kopi, jangan ditakut. Karena setan gitu. Ya kan setan itu kadang dia kasih bunyi kayak bikin kopi. Apalagi kalau malam-malam. Itu kan enak sekali kalau malam-malam kita tidur, tiba-tiba kedengaran suara. Nggak usah takut Bu. Kalau dengan suara begitu, diam aja. Tanya di Sonita. Oh Pak, ada orang. Pasti Sonita jawab, enggak tidur kok. Kenapa Sonita jawab begitu? Takut toh gitu. Subhanallah. Ternyata dia lebih takut. Nah makanya hadirin yang tambah dimuliakan oleh Allah, setelah temuan selesai ini, maka kuburan adalah tinggal kenangan kita semua. Al-haqqumut takadur hatta zurtumul maqabir. Sehingga pada saat kita lihat di kubur itu ada kehidupan, ada 4 orang terhindar dari siksaan kubur.